Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farus Sabenarkam dengan NIM 2206085010102. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah buku referensi dari Manusia Bugis, karya penelitian dari Christian Peras. Sebelum kita mereview dalam buku Manusia Bugis bab 1 pendahuluan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Christian Peras. Jadi Christian Peras adalah seorang antropolog dan etnografer asal Prancis yang terkenal karena karya-karyanya yang luas mengenai budaya dan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya dalam bukunya itu yang khususnya suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu ahli terkemuka dalam antropologi dan menghabiskan sisa-sisa masa-masanya untuk meneliti struktur sosial yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian membuat buku yaitu Manusia Bugis. Sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit mengenai dari Christian Peras. Jadi karya yang paling terkenal dari Christian Peras yaitu Manusia Bugis, di mana Christian Peras meneliti mengenai adat istiadat dari masyarakat Bugis dan sejarah dari masyarakat Bugis itu sendiri. Kemudian buku ini terkenal karena menjadi sebuah referensi penting bagi para ilmuwan untuk studi di Asia Tenggara. Kemudian sebelumnya Peras memulai karir akademinya di dalam bidang komprehensif bidang antropologi dan ekologi dengan fokus kuat pada populasi penutur bahasa Austronesia, dan bisa kita simpulkan bahwa Christian Peras ini meneliti mengenai suku-suku dari masyarakat Bugis itu sendiri. Jadi penelitiannya sering menggabungkan mengenai perspektif historis, linguistik, dan sosiokultural. Dan sampai sekarang ini orang Bugis sudah menyebar ke berbagai wilayah di luar Sulawesi seperti Kalimantan, Maluku, dan hingga Semenanjung Malaya. Jadi Peras menekankan bahwa migrasi orang Bugis ke wilayah-wilayah ini seringkali dikaitkan dengan sifat mereka yang sebagai pelaut ulung, dan pedagang yang sangat berpengaruh. Tapi nyatanya itu adalah informasi yang cukup keliru. Dan secara tradisional orang Bugis sangat menghargai struktur sosial yang ketat, di mana status dan kehormatan memainkan peran sentral. Jadi masyarakat Bugis ini terstruktur berdasarkan hierarki yang jelas, di mana bangsawan atau asing menempati posisi teratas, sementara kelas bawah terdiri dari petani dan rakyat biasa. Hierarki ini juga dipengaruhi oleh sistem patron klien yang kuat, di mana orang Bugis menjalin hubungan patronase dan untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan. Jadi singkat dari buku dari orang Bugis, sebelumnya saya belum menjelaskannya. Jadi orang Bugis ini biasa dijelaskan bahwa orang Bugis ini terkenal karena tradisi lisannya yang menggabungkan dengan tradisi tertulis dan menjadi sebuah epos atau karya terbesar, bahkan melebihi panjang dari kitab Mahabharata, yaitu naskah dari Lagaligo. Kemudian orang Bugis ini tidak berpusat pada kota, tetapi kerajaannya pun tidak berpengaruh dengan hal-hal India. Saya sudah menjelaskan mengenai orang Bugis, kemudian saya beralih ke Tanah Bugis. Jadi Tanah Bugis ini merujuk pada wilayah yang dihuni oleh orang Bugis di Sulawesi Selatan, yang mencakup daerah-daerah pesisir serta daratan di sekitar Danau Tempe dan sungai-sungai yang besar. Daerah ini memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari pegunungan hingga dataran rendah yang subur, yang memungkinkan praktik-praktik pertanian yang paling intensif, terutama penanaman padi di sawah-sawah yang mengalami irigasi. Jadi Peras menekankan bahwa orang Bugis ini memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah mereka. Jadi kehidupan agraris memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Bugis. Jadi orang Bugis ini dikenal karena keahlian mereka dalam pengelolaan sawah dan pemanfaatan sumber daya.
Kemudian sistem pertanian yang berkembang. Ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan surplus pangan yang menjadi dasar bahwa ekonominya sangat kuat. Dan hasil-hasil dari itu cukup memfasilitasi untuk orang-orang Bugis. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai tanah Bugis. Jadi kemudian saya akan membahas mengenai bahasa dari Bugis. Jadi bahasa Bugis adalah salah satu dari beberapa bahasa daerah yang digunakan di Sulawesi Selatan. Bahasa ini merupakan bagian dari rumpun dari Austronesia yang memiliki sejarah panjang dalam kebudayaan Bugis. Jadi Perras menyoroti bahwa bahasa Bugis bukan hanya alat komunikasi yang verbal, tapi juga sarana untuk mengekspresikan identitas budaya, nilai-nilai tradisional, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi bahasa Bugis ini memiliki aksara tersendiri yang disebut dengan aksara lontara yang memainkan peran penting dalam dokumentasi sejarah dan budaya Bugis. Jadi naskah-naskah lontara berisi berbagai jenis tulisan, mulai dari catatan sejarah dan hukum adat hingga kisah-kisah epik seperti naskah dari Laga Ligo. Jadi sebuah karya sastra klasik Bugis ini yang dianggap sebagai salah satu naskah yang paling epik, yang paling terpanjang di dunia. Dan kemudian naskah tersebut hanya dimuseumkan di Belanda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wabillahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.